Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Jadi Rahman. Saya akan memaparkan makalah tentang mitokondria dan aerob dan anaerob. Baiklah, pembahasan dari mitokondria. Pengertian mitokondria. Mitokondria adalah bagian dari sel yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan. Mitokondria pertama kali diamati dan diisolasi dari sel pada 1850 oleh Kolliker melalui pengamatannya pada jaringan otot lurik serangga. Ia menemukan adanya gluma-gluma dengan struktur yang bebas dan tidak berhubungan secara langsung dengan struktur internal sel. Mitokondria adalah salah satu organel yang ada di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi replikasi sel pada makhluk hidup. Selain fungsi seluler lainnya seperti metabolisme asam lemak, transduksi sinyal seluler, homeostasis kalsium, biosintesis pirimidina, dan penghasil ATP adenosina trifosfat atau energi pada lintasan katabolisme. Fungsi mitokondria. Fungsi mitokondria yang utama adalah menghasilkan energi yang diperoleh dari proses replikasi sel. Namun mitokondria juga memiliki fungsi sebagai pengantar aktivitas metabolisme sel. Mitokondria sendiri banyak mengandung protein dan lipid. Fungsi mitokondria itu penting banget untuk sel karena sebagai tempat reproduksi seluler. Fungsi mitokondria itu penting banget untuk sel karena sebagai tempat reproduksi seluler menghasilkan energi ATP dan molekul pembawa energi dan siap pakai. Komponen mitokondria. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matris yang terletak di bagian dalam membran. Membran mitokondria. Mitokondria mempunyai 2 lapisan membran, yaitu lapisan membran luar dan membran dalam. Lapisan membran dalam ada dalam bentuk lipatan-lipatan yang sering disebut dengan kristai. Di dalam mitokondria terdapat ruangan yang disebut matriks, di mana beberapa mineral dapat ditemukan. Baiklah, kita akan masuk di materi aerob dan anaerob. Pengertian aerob dan anaerob. Referensi aerob adalah sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen O2 sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Energi tersebut dikenal dengan kode ATP. Energi ATP digunakan oleh sel dalam tubuh makhluk hidup untuk menunjang pertumbuhan, gerak, transportasi, reproduksi, dan kegiatan yang lainnya. Rumus aerob digambarkan secara sederhana, yaitu C6H12O6O2 6HCO2 6H2O. Referensi aerob. Referensi anaerob terdiri di bagian sitoplasma yang bertujuan mengurangi senyawa organik. Hasil dari referensi tanpa oksigen ini adalah sejumlah energi yang lebih kecil, yaitu 2 ATP. Contoh dari referensi anaerob salah satunya adalah proses fermentasi yang dibantu oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Contoh lainnya adalah pada pernapasan
intramolekuler pada manusia dan hewan. Proses reproduksi anaerob ini juga bisa terjadi jika tubuh memerlukan energi secara cepat. Reproduksi anaerob dilakukan oleh mikroorganisme karena keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan, misalnya belum memiliki sistem metabolisme yang kompleks. Proses reproduksi aerob, glukosa dipecah oleh secara tidak sempurna menjadi komponen H2O dan CO2. Di reproduksi anaerob, hidrogen berhubungan bersama sejumlah komponen yaitu asam pirufat, asetaldehyida yang selanjutnya membentuk asam laknat dan etanol. Baiklah, kesimpulannya, mitokondria sendiri banyak mengandung protein dan lipid. Fungsi mitokondria itu penting untuk sel karena sebagai tempat reproduksi seluler, menghasilkan energi ATP dan molekul pembawa energi siap pakai. Reproduksi aerob adalah sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen O2 sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Reproduksi anaerob dilakukan oleh mikroorganisme karena keadaan lingkungan yang tidak memungkinkan, misalnya belum memiliki sistem metabolisme yang kompleks. Baiklah, itu presentasi dari saya tentang materi mitokondria dan aerob dan anaerob. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.